Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan dari cerita kemarin yang sudah kami janjikan, bahwa kami akan mengundang salah satu penguasa atau pimpinan dari orang-orang Bunian yang diceritakan oleh orang Bunian bahwa seandainya ada orang yang tahu cerita kebenaran sejarah tentang orang Bunian, siapapun yang mendengar ceritanya, maka orang itu akan ditarik ke alam orang-orang Bunian. Nah, benarkah yang disampaikan oleh orang Bunian tersebut? Untuk mengetahui apakah yang mereka sampaikan ini benar ataukah hanya sekedar untuk memberikan ketakutan buat kita, nanti kita akan mencoba untuk mengundang pimpinan dari mereka untuk kita ajak dialog. Apakah benar seperti itu, apakah hanya itu sekedar untuk menakut-nakuti atau mitos? Dan di sini kita juga belum benar-benar memahami tentang orang Bunian itu, mereka berasal dari mana, kenapa mereka bisa sampai masuk ke alam gaib dan bisa interaksi ke alam manusia. Untuk mengetahui ini, langsung saja nanti kita undang, kita saksikan, kita tahu jawaban-jawaban yang menjadikan pertanyaan kita. Saya ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen di channel kami Santri Misteri. Mari kita lanjutkan, kita saksikan mediumisasi yang akan kita lakukan. Nah, kita langsung saja ke mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin dan perintah dari Sang Hyang Nurjaya Ningrat, sosok yang dimaksudkan oleh orang Bunian tadi, sosok pemimpin atau penguasa yang menguasai orang-orang Bunian yang takut menceritakan tentang sejarah orang Bunian. Saya mohon hadir masuk dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silakan hadir. Selain makhluk yang saya undang, semua penyusutnya terantai, terlempar ke neraka Allah. Hanya makhluk yang saya undang yang boleh tampil, bisa bicara seperti bahasa manusia, lancar Allah. Jika makhluk ini berkata dusta, otomatis tangan dan kakinya terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah Allah. Urusan apa ya dipanggil? Ini saya bicara dengan siapa? Penguasa Penguasa dari bangsa apa? siluman. Dari bangsa siluman. Saya tadi mengundang sosok yang ditakuti oleh orang Bunian yang tadi ada di sini, yang dia cerita katanya kalau mereka menceritakan tentang sejarah orang Bunian, yang mendengarkan cerita nanti bisa keseret masuk ke alam mereka. Itu saya mengundang. Apakah itu jenengan? Itu bukan? Saya Jenengan, berarti jenengan ini yang menguasai orang-orang Bunian. ada sambungannya, sejarahnya. Ada sejarah sambungannya. Terus kira-kira saya undang ke sini tadi, tahu nggak tujuan saya mengundang jenengan? Saya belum tahu. Belum tahu. Saya mengundang jenengan ke sini tadi, saya pengen tahu cerita sejujurnya tentang orang-orang Bunian. Kira-kira mau menceritakan atau resikonya seperti yang diceritakan oleh orang Bunian tadi untuk saya? Itu hanya kalangan tertentu. Itu hanya untuk kalangan tertentu. Yang kalian maksudkan kalangan tertentu itu kalangannya seperti apa? Orang-orang yang tidak suka sama kami. Orang-orang yang tidak suka sama kalian, yang akan kalian bawa ke alam kalian itu.
Ya, Terus kalau di sini yang kalian baca, yang kalian lihat, saya kira-kira orang yang golongan mana ini? bukan orang yang saya maksud. Oh, bukan orang yang kalian maksud. Berarti nanti di sini jenengan mau menceritakan sejarah tentang orang Beningan. Ya, itu kalau kamu minta. Nah, kira-kira keberatan enggak jika saya ingin tahu cerita tentang orang Beningan? Tidak, Tidak, berarti mau menceritakan ini. cerita yang mana yang harus saya ceritakan? Nah, sebelumnya gini, jenengan ini siluman apa sih? Harimau Siluman harimau. Dulu sebelum jadi siluman pernah hidup di zaman apa? kerajaan Kerajaan mana? Sumatera bagian tengah. Sumatera bagian tengah. Kerajaan Sumatera bagian tengah itu kerajaan mana ya? Sumatera kan banyak wilayahnya. Saya nggak boleh cerita. Oh, nggak boleh cerita. Udah, kalau nggak boleh cerita. Ini gimana sejarah tentang orang Bunian yang ada di wilayah Sumatera itu, kok bisa mereka itu merasa mereka masih manusia, masih hidup? Kenapa mereka bisa keluar masuk ke alam gaib dan ke alam nyata? Mereka dikenakan sanksi atau sebuah hukuman. Sanksi atau hukuman? Nah, kenapa mereka sampai menerima sanksi hukuman ini? Mereka melawan perintah dari junjungan saya, Mereka melawan perintah dari junjungannya jenengan. Junjungannya jenengan itu siapa sih? raja kami. Oh, raja kalian. Terus yang disebutkan tadi katanya di wilayah Sumatera itu ada 8 daerah atau perkampungan orang-orang Bunian. Benar nggak? Ada Hmm? sebagian berada di wilayah utara, Sebagian wilayah utara. Benar jumlahnya 8 atau lebih? ada lebih Ada lebih dari 8. Terus yang tadi ada di sini bisa dicium dari wilayah mana dia? utara. Dari wilayah utara. Nah, sekarang karena mereka melawan perintah dari junjungan kalian, akhirnya mereka dapatkan hukuman yang selayaknya seperti itu. Berarti orang-orang orang Bunian itu bukan orang-orang biasa ya, bukan orang-orang sembarangan. Ya, mereka mempunyai kelebihan tersendiri. Mereka mempunyai kelebihan tersendiri. Terus yang diceritakan tadi, kalau mereka itu membantu atau nolong orang, mereka minta imbalan, ngambil roh dan sukma katanya. Benar nggak seperti itu? Mereka tidak bisa seperti itu. Mereka tidak bisa seperti itu, tapi katanya perintah dari pimpinan mereka. Itu hanya untuk menakuti manusia. Oh, itu hanya sekedar untuk menakuti. Lah, kenapa dia berani sekali berdusta di hadapan saya? Pada dasarnya mereka tidak punya keahlian itu. Terus Mungkin hanya orang-orang saja yang tertentu yang akan mereka ambil. Lagian buat apa mereka ngambil itu? katanya buat tambah tenaga mereka. Mereka seperti kalian, bangsa manusia, juga Hmm. makan minum sama yang dimakan. Hmm. Terus ini tadi mereka bisa mewujudkan dari benda yang nyata ke gaib, dari membawa benda dari nyata ke gaib. Apakah mereka juga bisa mewujudkan dari benda gaib ke nyata? Gitu? Tidak semuanya bisa. Tidak semuanya bisa. Nah, tadi katanya ada yang namanya peralatan seperti kain kata mereka. Yang dimana benda ditutupi kain mereka nanti akan hilang masuk ke alam mereka. Ya bisa, mereka hanya bisa masuk ke gaib, tapi tidak bisa mewujudkan. Mereka hanya bisa masuk ke gaib, tidak bisa mewujudkan ke nyata. Ya, Nah, terus bagaimana mereka akan bisa mewujudkan ke nyata? Apakah butuh media juga? kalaupun itu bisa, seharusnya mereka ingin kembali ke dunia nyata. Oh, seperti itu. Jadi kenapa tadi yang dia ceritain di sini itu banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataan? Ya itu karena orang-orang yang
mereka panuti pimpinan mereka itu banyak yang menceritakan hal-hal yang tidak semestinya. Berarti ditipu juga mereka. Ya, Dari wilayah utara itu berarti ada pimpinan mereka yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar pada mereka. Dan ya, jenengan itu ada di wilayah mana? saya berjaga di tengah Sumatera Tengah. Di tengah. Ya, Yang lebih berkuasa daerah utara, tengah, barat itu mana? Siapa? setiap wilayah ada penjaganya masing-masing. Setiap wilayah punya ada pimpinan masing-masing. Dan tadi saya mengundang pimpinan yang salah satu pimpinan yang mungkin lebih mengetahui jelas tentang cerita orang Bunian. Nah, ini jenengan ada tak? Ya, semuanya harus dikumpulkan di wilayah kami. Pusatnya di situ tengah. Ya, Pernah mendengar itu yang namanya Aditya Warman? pernah. Siapa? Siapa beliau? Dia memiliki garis keturunan dari raja-raja. Dia yang memiliki garis keturunan dari Raja Majapahit. Benar nggak dia yang diperintahkan oleh Raja Majapahit untuk menguasai wilayah Sumatera? Bukan dia saja. Bukan dia saja. Tapi yang paling besar peranan di situ siapa? Sebelum dia dapat perintah untuk bertugas di sana, jauh sebelum itu ada penguasa yang juga dari Majapahit. Ada penguasa yang dari Majapahit. Tapi sekarang yang berperan di sana siapa? Sebenarnya tidak semudah itu untuk dijelaskan. Ya, tapi dia punya peran nggak di sana? Ada. Ada. Tadi ada perintah tadi. Kira-kira kalian bisa lihat dijalankan nggak perintah tadi? Ya, dia mulai mengumpulkan orang-orang yang bisa membantu dia. Nah, sekarang gini, seperti yang tadi saya tanya, orang Bunian yang ada di wilayah Seluma, daerah Bengkulu, ada kan di situ yang datanya tadi tinggal di sebuah perbukitan yang perbatasan mereka interaksi dengan bangsa manusia ada di aliran hulu sungai gitu. Ya, Kenal kalian dengan mereka? mereka suka bertempat tinggal di tepi sungai. Suka bertempat tinggal di tepi sungai. Terus mereka berinteraksi dengan manusia apakah juga membutuhkan jasad seperti yang diceritakan tadi orang Bunian yang pertama tadi, membutuhkan apa namanya keturunan mereka gitu? Iya. Kira-kira tujuan mereka sampai mereka ada itu sebenarnya untuk apa sih? Mereka hanya bertahan hidup saja. Bertahan hidup saja sampai kutukan yang mereka terima diangkat gitu. Iya. Apa nanti ada yang membebaskan mereka dari kutukan itu? Ada tentunya. Hmm. Kalaupun itu mereka mau ikuti. Kalaupun mereka mau nanti akan ada yang membebaskan mereka dari kutukan itu. Iya. Kalau tidak ya tetap seperti itu. Kira-kira di wilayah Jawa ini ada nggak orang Bunian seperti kalian? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya terus seperti di wilayah Tengger itu. Mana nih? Ada satu desa yang ditutup, dihilangkan oleh Allah. Kemana mereka? Karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka tidak seperti kami. Oh, mereka tidak seperti kalian. Mereka masuk ke alam apa itu? Sejauh pandangan saya, mereka tidak ada, tidak sealam dengan kami. Oh, tidak salam dengan kalian. Berarti mereka bangsa arwah gentayangan yang penasaran atau dihukum sama Allah? Bisa seperti itu.
Dihukum sama Allah. Berarti mereka tidak ada kaitan dengan manusia-manusia yang ada di dunia ini. Ya, Jadi mereka seandainya mengganggu itu karena kesesatan mereka. mereka melakukan kesalahan tentang ajaran-ajaran mereka. Beda dengan kalian ya. Mereka tidak sama dengan kami. Tidak sama dengan kalian. Nah, terus gini, kalau jenengan itu mendapatkan perintah untuk menjaga atau mengawasi atau menjadi pimpinan dari para orang bunian itu, memang apakah jenengan dulu juga melakukan suatu kesalahan yang sama seperti orang-orang bunian? Sebenarnya saya dulu adalah tugas yang diutus untuk menjelaskan ke mereka apa-apa yang harus diperintahkan dan dijalankan. Jadi saya hanya perantara. Perantara itu setelah keluar keputusan untuk membuat mereka seperti sekarang ini, saya kembali ke kerajaan. Terus kalian memberikan tugas pada bawahan-bawahan kalian untuk ngawasi mereka. Iya, supaya mereka tidak leluasa berkeliaran. Nah, ternyata ceritanya seperti ini, bukan seperti yang tadi. Katanya ada masa mereka bertapa karena efek dari kesalahan melakukan ritual itu. Efek-efek dari keilmuan mereka itu akan membunuh keturunan mereka sendiri. Jadi kira-kira orang yang sering dimasukin oleh orang-orang bunian itu nanti efeknya apa ke tubuh mereka? Untuk saat ini tidak banyak pengaruhnya karena mereka juga bergantung pada manusia-manusia itu. Tidak banyak pengaruh. Kira-kira pengaruh ke depannya apa? Ya mungkin setelah mereka mencapai batasnya, mereka akan tinggal di sana. Ketarik ke alam ini orang bunian? Ya. Itu pun karena orang-orang itu juga mau menjadi seperti mereka. Karena janji iming-iming hidup kekal. Ya. Ya udah, terima kasih kalau memang cerita yang sesungguhnya seperti ini. Terus kira-kira, berarti jenengan ini masih ada tugas ya untuk jaga mereka ya, ngawasi mereka supaya mereka tidak melampaui batasan mereka ya. Iya, sampai ada perintah lagi untuk memerangi atau membebaskan mereka. Memang itu nanti di gambaran kalian ada tugas seperti itu? Di dalam suatu pemerintahan kerajaan, tidak harus semua orang yang bersalah dimusnahkan. Selama itu masih ada manfaatnya. Kalau mereka mau lagi bertobat, mau ikut berjuang kembali. Iya. Nanti berarti ada masanya dari raja kalian untuk menitahkan kalian untuk melepaskan mereka dari hukuman atau kutukan saat ini ya? Iya. Ya udah, berarti kalian masih mempunyai tugas yang harus dijalankan. Jalankan tugasnya yang amanah ya. Terima kasih sudah datang ke sini. Mohon maaf mungkin kalau saya sudah mengganggu dalam jenengan melaksanakan tugas. Ya? Saya mohon maaf. Ya. Kira-kira nanti berkenan nggak kalau saya mengundang jenengan lagi hadir ke sini? Selama saya dibutuhkan, saya akan hadir. Siap berarti ya. Ya udah, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Mohon maaf ya jika ganggu kenyamanan panjenengan ya. Silakan kembali ke tempatnya. Demikian tadi para pemirsa santri misteri dimanapun berada, hasil dari penguak atau dialog kami dengan salah satu makhluk atau salah satu penguasa, pemimpin dari orang-orang dunia. Ternyata
mereka itu seperti itu. Ini tadi dialognya. Semoga ini menjadi suatu pelajaran baru yang bisa dipahami oleh kita semua. Jadi keberadaan mereka memang sudah ditakdirkan seperti itu oleh Allah. Jadi tidak semuanya membawa kemudorotan, tapi juga ada kemaslahataannya untuk menjadi pembelajaran bagi kita manusia yang masih hidup ini. Bagaimanapun juga kita harus mengambil hikmah pelajarannya apa? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak amanah, membangkang, karena apa? Akibatnya sudah dialami oleh orang-orang seperti yang diceritakan tadi. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah menjadi orang-orang yang amanah, bisa menerima dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang munafik. Semoga kita selalu jaga, diberikan pertolongan oleh Allah. Demikian tadi hasil mediumisasi yang kami lakukan. Semoga menjadikan suatu pelajaran hidup, ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Saya ingatkan, kalau memang konten yang kami sajikan ini menurut para pemirsa memiliki manfaat faedah yang banyak, tolong silahkan share, like, komen, subscribe. Jangan lupa dukung terus channel kami biar banyak hal yang mungkin suatu mitos bisa kami ungkap menjadi suatu kebenaran. Terima kasih atas apa yang sudah disaksikan. Saya tutup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.